Ya, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai di balik curhat SBY. Bang Emrus, ini kalau kita tadi membahas mengenai pertemuan antara SBY dan juga Jokowi yang kemungkinan dikatakan akan berlangsung pada setelah pilkada. Tapi kemudian pertanyaan, kenapa akhirnya dilakukannya setelah pilkada? Anda melihatnya apakah memang ini momen yang tepat atau seperti apa? Karena memang kita melihat sekarang kan lagi terjadi kontestasi, persaingan politik berperebutkan DKI 1 gitu ya. Kebetulan calon itu ada putra SBY dan dari Demokrat gitu ya, dan ada juga Ahok dengan Jarot gitu ya, di mana Jarot adalah kader PD Perjuangan dan memang Joko Widodo kader PD Perjuangan begitu ya. Nah, saya kira pertemuan itu sangat bagus sekali dilakukan setelah pilkada. Kenapa? Supaya netral pertemuan itu. Sehingga kalau sekarang pertemuan itu terjadi, nah setelah selesai pertemuan ada press conference disampaikan oleh para pihak lah yang selesai, bisa itu SBY atau siapapun menyampaikan. Biasanya teori komunikasi mengatakan orang akan menyampaikan pesan-pesan yang menguntungkan pihaknya, walaupun yang sampaikan itu fakta. Tetapi fakta di situ ada yang disebut pemilah-milahan informasi atau fakta. Nah, oleh karena itulah tidak tertutup kemungkinan pers conference akan menyampaikan simbol-simbol baik verbal dan non verbal yang menguntungkan salah satu pasangan. Maka oleh karena itu sangat netral, sangat produktif. Itu dilakukan setelah pilkada sehingga tidak ada pengaruh. Kenapa? Kita mendengar bahwa persaingan pilkada DKI kan pilkada DKI rasa pilpres kan begitu. Nah, itu kenapa? Misalnya kita tahu katakanlah APBD DKI 70 triliun per tahun. Yang kemudian adalah perputaran uang di Indonesia itu bisa mencapai 70-80% di Jakarta misalnya. Dan kemudian Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjadi katakanlah persiapan untuk menjadi presiden. Jadi oleh karena itu tidak heran bagi kita bahwa Jakarta ini, pilkada Jakarta, rasa presiden itu argumentasinya. Oleh karena itulah maka pertemuan yang akan dilakukan nanti setelah pilkada jauh lebih produktif dari aspek politik. Oke. Nah, ini kita tadi kembali lagi. Jika berandai-andai misalkan pertemuan ini tidak berlangsung, apa yang akan terjadi? Terus terang saya sendiri tidak mengharapkan tidak terjadi, tetapi sebagai suatu analisis kalau memang tidak terjadi pertemuan tersebut maka akan terjadi polarisasi. Polarisasi katakanlah dukungan atau katakanlah kekuatan. Nah, karena apa? Karena selama ini kita lihat dua tokoh ini melakukan apa yang disebut dengan berbalas pantun politik gitu ya. Ada semacam perbedaan, ada semacam pandangan-pandangan yang berbeda. Maka kalau itu tidak dilakukan nanti dalam jangka menengah atau jangka panjang tidak baik untuk bangsa kita. Karena bagaimanapun dua tokoh ini adalah tokoh bangsa kita, putra terbaik bangsa kita. Artinya SBY pun harus kita beri kagum. Selama 10 tahun dia memimpin bangsa ini saya pikir relatif berhasil lah ya. Relatif tidak ada gangguan dan lain-lain, ekonomi juga tumbuh dengan baik. Jadi oleh karena itu, dan Joko Widodo juga sekarang sedang membangun infrastruktur yang luar biasa. Saya melihat tadi berita mengikuti akan ada peresmian jalan di Sumatera dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah pertemuan dua tokoh ini, tetapi kita harapkan Bapak Presiden kita yang ke-6, SBY, menunjukkan kenegarawanan, tidak memperjuangkan sekedar partainya atau calonnya semata-mata. Oleh karena itulah maka pertemuan itu kita harapkan berlangsung dalam setelah pilkada sehingga bangsa persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan. Jadi seperti apa seharusnya sikap kewarganegaraan saat anggap aja saat berbeda pandangan politik ini? Sikap warga negara. Ya justru saya katakan negarawan, tadi seorang negarawan. sebagai negarawan antara mereka berdua berarti gitu ya. Jadi sikap mereka harus elegan gitu ya, harus memang mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan maupun partai. Jadi mereka dalam tanda kutip saya mengatakan bahwa SBY harus melepaskan jaketnya dari partainya, harus melepaskan jaketnya atau katakanlah pengaruhnya dari kelompok-kelompok yang menjadi internal beliau. Karena bagaimanapun 10 tahun dia simbol negara kita. Tidak boleh dilepas begitu saja. Sampai kapanpun Presiden SBY akan selalu mengatakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Sampai kapanpun. Jadi melekat pada dirinya. Jadi lebih melekat dia presiden itu daripada ketua partai. Jangan dilupakan itu. Jadi kalau misalnya ada pilihan, mana lebih baik? Ya tentu negara. Gitu ya, 10 tahun. Jadi dia tetap simbol negara itu ada pada dia karena 10 tahun. Demikian juga saya pikir Joko Widodo akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam berdialog itu nanti sehingga hal-hal pertemuan itu menjadi produktif dan menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi bangsa kita sehingga polarisasi masyarakat di akar rumput tidak terjadi. Karena kalau terjadi polarisasi ini saya kira tidak kondusif untuk melakukan pembangunan di semua bidang.
Oke, baik Bang Emrus, tentunya pasti bersikaplah sebagai negarawan yang berguna dan paling tidak bermanfaat bagi negara seperti iya, itu. harus. Baik, terima kasih Bang Terima Emrus kasih, yang terima hadir kasih. bersama kami dalam Terima kasih. Jurnal Pagi.